Haleluya, shalom saudara-saudari, salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kembali lagi kita berjumpa dalam renungan online GPD Ephrata. Tentu perlunya kita ada di dalam firman Tuhan dan tinggal dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan yang pasti bagi setiap kita orang percaya. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan dan belajar firman Tuhan, mari sama-sama saya rindu kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, bila kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya semua itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan, kemurahan, anugerah Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga perlu firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan menuntun, membimbing kami ke depan menjadi orang-orang percaya yang lebih setia lagi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu, kami ingin belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa perlunya kehidupan kita jemaat-jemaat Tuhan terus diperlengkapi dengan firman Allah. Karena kita sangat tahu dan mengerti bahwa hanya di dalam firman Allah ada kehidupan kekal. Hanya ada pertolongan, kekuatan yang baru, ya bahkan mungkin kesuksesan dan keberhasilan. Itu semuanya ada dalam firman Allah yang terus akan menuntun kehidupan kita di hari-hari yang kita tahu, hari-hari yang semakin penuh dengan kejahatan ini. Oleh sebab itu saat sore hari ini, mari sama-sama saya rindu kita ingin belajar firman Allah di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita buka sama-sama kebenaran firman Allah ini di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, saya ingin bacakan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima, ayat 8 dan ayat 9. Di sini firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sampai di situ dulu. Di sini kalau kita melihat perikop atau tema dalam Efesus pasal 5 ini, di sini dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Kita tahu bahwa banyak sekali di firman Tuhan dituliskan tentang terang, menjadi terang. Ya, artinya kalau saya boleh artikan menjadi berkat. Ya, menjadi berkat, membawa terang yang positif, yang baik buat banyak orang dimanapun kita berada, dalam lingkungan apapun. Jadi kita dituntut lewat firman Allah di sini untuk menjadi anak-anak terang. Tuhan katakan dalam ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, kita mengerti, ya, kita adalah manusia yang berdosa, Pak. Tetapi lewat penebusan Yesus di kayu salib, ya, kita menjadi anak-anak pilihan, menjadi terang, anak-anak terang. Dan terang itu kita harus jaga selalu dalam kehidupan kita. Terang itu kita harus jaga, jangan sampai redup, bahkan sampai mati. Jadi itu yang menjadi tuntutan dari firman Allah dalam kehidupan kita orang percaya.
Dalam ayat 9 dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Wow, itu sangat luar biasa saudara-saudara. Ya, berbuahkan kebaikan, menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, kebenaran ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi hari-hari yang kita lihat secara nyata terjadi di dunia ini penuh dengan kegelapan, dosa yang ada, dan mungkin terjadi dalam sekitar lingkungan kita. Ya, di situ kita dituntut untuk berperan penting menjadi terang di dalam kegelapan-kegelapan itu. Ada cahaya ilahi, cahaya Tuhan menerangi kegelapan-kegelapan itu. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan, agar terang yang ada dalam kehidupan selalu ada dalam kehidupan banyak orang. Terang yang ada dalam kehidupan kita ada dalam kehidupan banyak orang yang hidupnya penuh dengan kegelapan. Ya saudara harus perhatikan bagaimana saudara harus hidup di hadapan Tuhan. Menjaga setiap waktu ini, hari-hari ini, itu sangat perlu dan penting bagi setiap kita orang percaya. Dan kalau kita lihat, kita maju di dalam ayat yang ke-15 di sini, masih dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan 16, saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ya, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tetapi dalam ayat 15 kita di sini dikatakan lewat firman Allah bahwa karena itu perhatikanlah. Firman yang katakan bahwa kita harus memperhatikan, artinya firman menekankan dalam kehidupan kita orang percaya untuk kita memperhatikan hidup kita, ya, untuk tidak menjadi seperti orang bebal, tetapi di sini dikatakan menjadi seperti orang arif. Ya. Bebal, ya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bebal adalah perilaku yang dilatih, bukan bawaan dari lahir. Ya, ketika saya membaca, ternyata bebal itu adalah perilaku yang dilatih, bukan bawaan dari lahir ya seseorang itu. Tetapi itu dilatih dalam kehidupan pribadinya, dipelihara dalam kehidupan pribadinya. Seseorang disebut bebal karena dia berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Ya, melakukan kesalahan yang sama. Dan bebal juga itu ketika saya baca buku disebut adalah orang yang tebal, bukan tebal dompetnya saudara ya, tapi tebal telinganya. Ya, tidak pusing dengan perkataan orang, ya, tidak memusingkan perkataan orang. Ya, artinya orang sudah memberikan arahan yang baik, ya, pandangan yang baik, tapi tidak mau didengar, tidak mau diikutin, dipusingkan perkataan orang. Merasa mungkin dirinya benar, ya, dirinya tahu. Sudah dikasih tahu kamu harus melakukan yang ini, tetapi dia tidak melakukan hal tersebut dan melakukan hal atau kesalahan berulang-ulang dalam kesalahan yang sama. Ya, saya berikan contoh ketika orang membuang sampah tidak pada tempatnya, sama halnya dengan orang yang bebal. Ya, berulang-ulang sudah tahu bahwa itu adalah tempat sampah dan harus dibuang pada tempatnya, tetapi dia tidak membuang pada tempatnya. Berulang-ulang hal itu terjadi. Sama halnya dengan kehidupan kita orang percaya, kita dituntut oleh firman Allah untuk hidup tetap dalam kebenaran, menjadi terang, bukan hidup terus melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah berulang-ulang. Artinya terus hanyut di dalam dosa, berkelanjutan seperti itu. Ya, tetapi kita mau hidup sesuai firman Tuhan. Di sini dikatakan seperti orang arif, ya, bijaksana, cerdik dan pandai, hidup menurut kehendak Tuhan. Ya,
menjadi orang arif, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup bijaksana di dalam Tuhan, ya, hidup mengikuti ya kehendak aturan daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bukan menjadi orang yang bebal, ya, orang yang terus melakukan kesalahan yang sama, tidak pusing dengan perkataan orang yang baik. Oleh sebab itu mari kita meresponi firman Allah yang datang dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, tentu kita perlu tetap berada di dalam firman Tuhan dan setia kepada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ya, kita yang tadinya tidak berharga, tidak ada apa-apa di dalam kegelapan dalam dosa, menjadi terang lewat penebusan Yesus. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan. Oleh sebab itu di mana saudara berada saat ini, dimanapun saudara, saya mau katakan lewat firman Allah ini dan mengingatkan kembali kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, bagaimana kita harus hidup? Apakah kita harus menuruti keinginan duniawi ini, keinginan dunia, atau kita harus menuruti ya, keinginan daripada Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Ya. Setiap kita pelayan Tuhan, mari kita mau merespon kembali lagi. Tuhan ingin hidup atau terang itu terus ada sampai waktunya Tuhan tiba dalam kehidupan kita. Ya. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya, tentu sebagai manusia, ya, kita hidup dalam keterbatasan dan kita tidak bisa menghindari setiap mungkin masalah yang datang dalam kehidupan kita. Ya, godaan yang datang dalam kehidupan kita, godaan dunia yang dunia sodorkan dalam kehidupan kita untuk kita keluar dari jalurnya Tuhan, hilang dari kebenarannya Tuhan. Tetapi itu kita harus lewati, itu kita harus jalani. Untuk apa? Jangan sampai terang itu menjadi redup dan akhirnya mati. Dan itu akan membawa kehancuran juga bagi kehidupan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang Tuhan hanya izinkan kita tinggal di dunia ini sementara. Kalau saya boleh katakan kita menumpang di dunia ini, oleh sebab itu pergunakan. Firman Tuhan katakan, ya di sini firman Tuhan katakan dalam ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau dalam surat Timotius dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Manusia akan mencintai dirinya dan lain sebagainya. Artinya berarti waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini itu sangat berperan penting untuk menentukan kehidupan kelak kita nanti. Kita berada di mana, saudara? Jadi di sini katakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, waktu itu berperan penting dalam setiap waktu aktivitas yang kita lakukan. Ya, itu sangat berperan penting. Apa yang kita lakukan dalam setiap waktu-waktu hidup kita ini? Apakah hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tuhan katakan ya firman Allah bahwa pergunakan, gunakan dengan sebaik mungkin. Kita tahu ada bahasa-bahasa di dunia yang mengatakan juga bahwa waktu itu adalah uang. Ya, berarti waktu itu sangat berperan penting, makanya dikatakan waktu itu adalah uang. Ya, tapi ingat saudara, di dalam 1 Timotius pasal 6, ya 1 Timotius pasal 6 ayat 10, di situ juga bahwa kita harus mengerti, ya, bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk ya memenuhi kebutuhan materi kita. Artinya bukan segala-galanya dalam kehidupan kita ini kita harus hidup uang dan uang dan uang dan uang terus. Sehingga banyak orang mengatakan waktu itu adalah uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya.
Bukan berarti kita tidak perlu uang, kita perlu uang. Ya, kita perlu uang untuk memenuhi kebutuhan ya, materi kita, kehidupan kita dalam dunia ini, dalam kita menjalani hidup ini. Ya, tetapi jangan sampai salah kita mempergunakan waktu dan memfokuskan ya, uang segala-galanya dalam hidup kita. Mengutamakan uang segala-galanya dalam hidup kita. Ada firman Tuhan berkata, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Jadi bukan terfokus pada materi saja. Ya, kerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup materinya. Sehingga firman yang adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, itu tidak ada dalam kehidupannya. Itu yang seharusnya harus ada, tetapi tidak ada. Karena hidupnya hanya dituntut oleh materi-materi. Oleh sebab itu kan firman Tuhan berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi firman itu perlu ada dalam kehidupan kita, seimbang dalam kita menjalani hidup ini. Harus seimbang dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab itu Tuhan katakan kembali lagi, mari pergunakan waktu yang ada. Dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudari, sangat luar biasa firman Allah yang datang sore hari ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, hidup di dalam terangnya Tuhan, ya, mempergunakan waktu yang dikatakan firman Tuhan hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Dan jangan sampai kita hidup dalam kebodohan kita yang terus melakukan kesalahan berulang-ulang. Kita sudah tahu itu salah, kita sudah mengerti itu tidak harus kita lakukan, tapi kita lakukan. Tetapi mari kita mau kembali lagi. Saya percaya lewat firman yang datang saat ini ya, mendorong kita untuk kita tetap mau kembali tinggal lagi di dalam firman Tuhan, membawa diri kita untuk kita tetap tinggal dalam terangnya Tuhan, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, saudara. Ya, beroleh kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satu ayat saya ingin tutup firman Allah, renungan firman Allah saat ini, yaitu di dalam Filipi. Mari kita buka dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi firman Allah datang, bagaimana kita harus meresponi firman Allah seutuhnya, total dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang sedap didengar, patut dipuji, ya. Semua yang disebut kebajikan, yang adil, itu saudara pikirkan. Artinya yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, itu yang saudara harus pikirkan. Itu yang saudara harus lakukan dalam kehidupan saudara. Sehingga saya percaya untuk kita hidup sebagai anak-anak terang itu akan ada dalam kehidupan kita sampai waktu Tuhan tiba pada saatnya. Oleh sebab itu mari kita hidup bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya saudara, puji Tuhan, firman Allah, renungan sore hari ini sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat sore hari ini, di mana di kesempatan ini kami boleh
lagi merenungkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah tuntunan hidup kami, firman-Mu adalah kekuatan hidup kami ketika kami harus menghadapi dunia ini yang hari-hari ini semakin jahat Tuhan, hari-hari ini penuh dengan masalah yang terus terjadi di dunia ini. Kami ingin kehidupan kami, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, tidak keluar dari kebenarannya Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih firman Tuhan buat sore hari ini, biarlah meneguhkan kami kembali terus menerus untuk kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat negeri kami yang kami cintai ini juga, Indonesia. Tuhan tolong Tuhan memberkati negeri ini Tuhan, dari setiap pemimpin yang ada, baik dari presiden, wakilnya dan seluruh jajarannya sampai kepada pemimpin yang paling bawah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih damai, menjadi negeri yang bersatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan buat sore hari ini, kalau di kesempatan ini kami boleh ada, kami bersyukur, kami percaya semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya, kami mengimani setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan, kami dikuatkan. Setiap kami yang mengalami tertutup jalan dalam setiap masalah, kami dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sakit pun, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami membawa pemulihan dan kesembuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami akhiri renungan kami sore hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.